SMA Negeri 1 Renjang Lebong merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Kabupaten Renjang Lebong. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, sekolah ini didirikan pada tahun 1956 dan merupakan SMA tertua di Provinsi Bengkulu. Ibu Ernawati, SPD, merupakan salah seorang guru di SMA Negeri 1 Renjang Lebong dengan mengampu mata pelajaran matematika. Di video kali ini, akan memperlihatkan proses pembelajaran di kelas, yang merupakan salah satu tugas implementasi Aksi 1, kegiatan PPG tahun 2023. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Tiga orang nggak masuk ya, berarti mudah-mudahan mereka cepat sehat ya, dan kita juga alhamdulillah berarti kita diberi kesehatan untuk di hari ini. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Nah, masih berarti belum ada yang tidak konsentrasi. Oke, ulang lagi ya. Tepuk 3. Nah, itu lebih tidak konsentrasi lagi. Tadi kuncinya adalah tepuk tangan. Kalau tidak ada tangan berarti kalian tidak tepuk ya. Itu untuk permainan kita untuk hari ini. Nah, kita cek satu kali lagi. Tepuk tangan 2. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Tepuk tangan 1. Tepuk 3. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa konsentrasi untuk berikutnya ya. Kemudian di hari ini berarti kita akan memasuki materi kita selanjutnya, yaitu trigonometri. Kalian ini bisa kalian ingat kembali kalau di trigonometri, apakah di SMP kemarin kalian sudah mempelajari trigonometri atau belum? Oke, trigonometri ini materi yang paling asik di matematika. Matematika itu asik kan? Matematika itu asik kalau kita mengerti dan paham ya. Berapa keistimewaannya? Kalau segitiga siku-siku apa? Salah satu sudutnya itu berarti 90 derajat. Ya, itu untuk segitiga siku-siku. Artinya kalian sudah tahu kalau di segitiga itu sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian kalau sama sisi, ketiga sisinya itu adalah sama. Artinya di capaian pembelajaran di sini adalah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Menarik nggak nih menurut kalian? Menarik. Gimana menariknya? Nanti asik loh kalau yang di trigonometri, apalagi yang cinta alam dan yang berpetualang gitu ya. Karena di sini nanti kalian di aplikasinya berarti kalian nanti gimana cara menghitung atau mengukur tinggi gedung. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ada yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis segitiga ya. Tadi sepintas tadi kita sudah ada segitiga, berarti ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga siku-siku. Berikutnya yang kedua, kita dapat menentukan konsep trigonometri. Berarti nah ini mungkin yang ini ya, yang menurut kalian baru ya.
menentukan konsep trigonometri sin, cos, dan tangen suatu sudut pada segitiga siku-siku. Sin itu adalah sinusnya, cos itu adalah kosinus, dan tan itu adalah tangen. Ini untuk di perbandingan trigonometri. Kemudian apa sih manfaatnya untuk mempelajari trigonometri ini? Mengukur jalan, kemudian seperti tadi untuk menghitung tinggi gedung, ya, menghitung tinggi gedung atau menghitung tinggi pohon gitu ya, bukit ya. Kalau yang berpetualang misalnya misalnya ke perbukitan ya, nggak mungkin kamu berapa sih tinggi bukit basah ya, di sini ada ya Bukit Kaba atau ini ya, berarti kamu ngukur dengan meteran, nggak mungkin kan ya. Tapi dengan menggunakan ilmu trigonometri ini, maka kalian bisa menghitung. Nah, ini ada beberapa ya dalam bidang astronomi. Silakan nanti kalau yang mau ke kuliah bagian ini, berarti nanti ketemu di sini. Dan trigonometri ini paling asiknya, kenapa Ibu ngomong asik? Ini dari kelas 10 sampai kelas 12, ini nanti ketemu terus dengan yang namanya trigonometri. Tanyalah dengan senior-senior kamu, ya. Nah, ini kemudian di teknik sipil berikutnya artinya ada ini erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor, artinya ahli ilmu ukur tanah ya. Dan berikutnya di ilmu geografi dan navigasi. Nah, itu untuk di manfaat dari trigonometri. Oke, paham maksudnya? Jadi kita belajar hari ini yaitu dengan segitiga siku-siku ya. Jadi kita belajar tadi yaitu dengan rasio atau perbandingan segitiga siku-siku. Apa sih trigonometri? Ya. Trigonometri berarti ada dua kata dalam bahasa Yunani yaitu trigonon ya. Trigonon artinya 3 sudut. Kemudian ada metron. Metron artinya mengukur. Mengukur artinya trigonometri ini adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Jadi di trigonometri ini kalian harus ingat tentang kesebangunan, tentang sudut, segitiga, siku-siku itulah intinya. Kemudian apalagi? Ya, perhitungannya juga di aljabarnya juga. Itu untuk di trigonometri. Oke, kita lihat untuk di sini kita lihat model untuk pembelajaran kita hari ini yaitu di problem solving ya, di PBL ya. Di PBL berarti nanti Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok, berarti nanti kelompoknya menurut yang kemarin-kemarin sudah ya. Kalian nanti berkelompok, Ibu akan memaparkan sebuah masalah, boleh kalian simak untuk masalah yang di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Ria dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu cerita berikut ini. Pak Amir adalah seorang penjaga sekolah dengan tinggi badan 1,8 meter. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Andi yang tinggi badannya 1,5 meter. Andi adalah anak yang kreatif dan suka bertanya. Dia pernah bertanya kepada ayahnya tentang tinggi tiang bendera yang ada di sekolah. Dengan senyum, ayahnya menjawab 9 meter. Suatu hari, di saat Andi menemani ayahnya membersihkan rumput di lapangan sekolah, ia melihat bayangan setiap benda di tanah. Kemudian, dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu 2,4 meter dan 12 meter. Namun, dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri, karena bayangannya selalu mengikuti pergerakannya. Nah, bantulah Andi untuk menentukan bayangannya sendiri.
Gimana ya caranya? Yuk. Bisa tidak diselesaikan dengan menggunakan segitiga siku-siku? Bisa tidak? Bisa. Berarti kalian gambarkan dulu segitiga siku-sikunya dari soal yang tadi, dari masalah yang tadi. Nah, kemudian sesudah dibuat segitiga, berarti di segitiga tadi apa tadi namanya? Ada Pitagoras. Ada teorema Pitagoras, berarti dari teorema Pitagoras berarti kita nanti akan mendapatkan panjang salah satu ya, sisinya ya dengan menggunakan Pitagoras. Kemudian yang ketiga, ada lagi tidak? Silakan. Triple Pitagoras digambarkan dengan segitiga tadi, kemudian bagaimana? Ya, dihitung dengan cara apa? Bisakah dia dibuat artinya kalian ingat untuk kesebangunan ya. Segitiga yang kesebangunan berarti nanti ada beberapa syarat gitu nanya. Syarat berarti nanti ada rasio atau perbandingannya itu adalah sama. Itu dan di mana sudutnya juga sama untuk panjang semua dari kesebangunan itu. Kemudian sudah 3 berarti ya. Yang keempat apa? Kita hitung tadi kata si Detria tadi. Kita hitung berarti perbandingan dari panjang sisi-sisinya. Paham nih maksudnya? Terbayang tidak tadi ada Pak siapa tadi? Pak Amir ya. Berarti Pak Amir bayangannya nanti lebih besar atau lebih kecil dari anaknya tadi siapa? Andi. Lebih besar atau lebih kecil bayangannya? ABC ini merupakan segitiga siku-siku di B. Coba perhatikan, titik E dan titik G terletak pada ruas garis BC. Kemudian titik D dan titik F terletak pada ruas garis AC. Sedemikian hingga garis FG ini sejajar dengan garis DE dan sejajar juga dengan garis AB. Pada gambar 1 tadi, Oke, paham ya dari situ ya. Oke, silakan berarti kalian harus ingat untuk rasio. Rasio itu berarti tadi adalah perbandingan, artinya yang namanya perbandingan berarti ada 2 hal yang dikaitkan ya, yang dikaitkan. Berarti yang di sini pada segitiga itu adalah ada panjang sisi-sisi yang kita kaitkan gitu. Nah ya. Oke, silakan kalian bentuk untuk kelompok kalian. Mohon jangan jangan digeret ya. Agak cepat silakan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Yang pertama, silakan di situ sudah kalian tahu ya untuk menyiapkan ada kertas karton, kemudian penggaris, busur derajat, dan gunting. Pertama berarti kalian harus menggambarkan segitiga. Ada 3 buah segitiga, yaitu ada segitiga kecil, segitiga sedang, dan segitiga besar. Nah dari 3 ini nanti silakan nanti di kartonnya berarti harus benar-benar dikasih jarak ya. Waktunya tidak banyak ya, berarti 15 menit itu kalian sudah selesai untuk
menggambarkan itu. Silakan bisa dibagi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Ya, boleh dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Erna tadi mengenai trigonometri. Jadi untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Yusuf. Pada Yusuf dipersilakan. Baiklah teman-teman, jadi baiklah teman-teman, jadi seperti apa yang bisa kita lihat di sini, mungkin kalau tidak kelihatan kita bisa lihat apa dari infocusnya, gambarnya. Jadi pada segitiga pertama itu ada segitiga kecil. Di segitiga kecil gini kita mendapatkan yang diketahuinya adalah sisi AC. Bisa dilihat di sana sisi AC atau yang di bawahnya itu dengan panjang 4 cm. Dan juga ada sisi di depan A yaitu sisi BC itu dengan panjang 3 cm. Yang harus kita cari dari semua segitiga ini adalah hipotenusanya atau sisi miringnya dahulu. Yang kami dapatkan dari AC BC ini kita menggunakan Pythagoras terlebih dahulu, yaitu sisi AC kuadrat BC kuadrat. Nanti akan diakarkan. Yang kami dapatkan yaitu dari sisi AB, AB yang kecil kami mendapatkan panjangnya itu 5 cm, AB yang sedang kami mendapatkan 10 cm, dan AB yang besar kami mendapatkan 15 cm untuk hipotenusanya. Setelah itu di nomor 3 kira-kira sama ataukah berbeda rasio dari tiap ini. Kami mendapatkan kesimpulannya yaitu bahwa setiap rasionya itu sama. Dengan di nomor 4 itu kami menghitung yaitu sisi depan Sama tidak rasionya antara segitiga yang kecil, segitiga yang sedang, atau yang segitiga besar? Sama? Sama ya, berarti itu yang di kelompok 5 tadi. Oke, tidak ada yang lainnya mau kasih tanggapan? Kalau tidak ada, berarti kita kasih aplaus dulu dengan kelompok 5. Sangat bagus ya. Boleh silakan duduk. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang akan dijelaskan oleh Tarik. Jadi di sini terdapat 3 segitiga, yaitu segitiga kecil, sedang, dan besar. Panjang masing-masingnya adalah 4 cm, 3 cm, segitiga sedang 8 cm dan 6 cm, dan segitiga besar 12 cm dan 9 meter. Yang harus dicari pertama adalah hipotenusa dari segitiga-segitiga tersebut. Ada 2 cara untuk mencari hipotenusanya, adalah menggunakan teorema Pythagoras dan rumus kesebangunan. Di sini kami menggunakan rumus teorema Pythagoras. Yang didapatkan segitiga kecil adalah 5 cm, segitiga sedang 10 cm, dan segitiga besar 15 cm. Dan rasio perbandingan segitiga siku-sikunya adalah segitiga kecil 3/5, cos dari segitiga kecil 4/5, dan tangen dari segitiga kecil 3/4. Sinus dari segitiga sedang 3/5, cos dari segitiga sedang 4/5, dan tangen dari segitiga sedang 3/4. Dan yang terakhir, sinus dari segitiga besar 3/5, cos dari segitiga besar 4/5, dan tangen dari segitiga besar 3/4. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari
tabel yang telah kami buat adalah kita bisa menghitung hipotenusa menggunakan teorema Pitagoras ataupun kesebangunan, dan jika beberapa segitiga tersebut sebangun perbandingannya, maka rasionya akan sama. Ya. Dah. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya tadi bagaimana kalau kaitannya itu nilai terhadap rasio yang kalian buat. Boleh, silakan. Iya, bagus ya. Yang lainnya, sisi depan sudut A per hipotenusa itu adalah dinamakan dengan sinus. Ya, jadi itu adalah sinus A-nya. Kemudian kalau sisi di samping sudut A per hipotenusa berarti itu adalah yang namanya kosinus. Yang ketiga, sisi depan sudut A per sisi di samping sudut A itu namanya tangen. Hipotenusa itu bisa disebut dengan yang namanya sisi miring. Ingat, sisi samping dan sisi depan itu bisa berubah. Di hari ini berarti kita sudah belajar untuk trigonometri ya. Mudah-mudahan kalian paham betul kalau trigonometri ini adalah materi yang paling asik di matematika sebenarnya ya. Nah, kemudian sebelum akhiri berarti Ibu mau apa ya? Mau tahu sih seberapa jauh kalian untuk menerima materi di hari ini. Boleh silakan siapa yang mau memberikan refleksinya, kesimpulannya gitu nah ya. Memberikan kesimpulannya untuk hari ini kalian dapat materi apa? Boleh siapa? Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Nah, ragu ya. Tadinya siapa yang ragu berarti itu silakan untuk memberikan refleksi atau kesimpulannya. Oke, siapa? Boleh? Rik, apa yang kamu dapatkan di hari ini? Apa sih trigonometri? Trigonometri itu rasio perbandingan dari sisi segitiga. Rasio perbandingan dari sisi panjang sisi di segitiga ya. Jadi ada yang namanya di trigonometri berarti ada yang namanya sinus, kosinus, tangen. Kemudian di masalah yang tadi berarti kalian juga dapat yang namanya rumus kebalikan tadi ya. Ya, ada rumus kebalikan tadi kan. Rumus kebalikan yaitu ada kosekan, ada sekan, ada kotangen. Kalau kosekan berarti apa? Rumus kebalikan dari apa? Dari sinus. Jadi kosekan itu adalah sepersinus. Ya, kemudian ada sekan, kebalikan dari kosinus. Kemudian ada kotangen berarti kebalikan dari yang namanya tangen. Ya, itu untuk rumus kebalikan yang kalian kerjakan di tabel yang kedua tadi dan di masalah yang satu tadi. Oke, ya, ada lagi yang bisa kasih kesimpulan yang cewek dong? Trigonometri itu rasio perbandingannya itu tetap sama. Terus untuk Pitagoras sendiri sisi miringnya itu tidak akan berubah dan tetap sama. Dan sisi samping, sisi depan dari Pitagoras itu akan berubah jika sudutnya tidak sama atau sudutnya berbeda. Jadi sisi samping dan sisi depan itu tergantung pada sudutnya. Nah, selanjutnya untuk seperti yang Ibu katakan tadi bahwa sin, kostan itu kosek, sekan dan kotangen itu kebalikan dari sin, kostan seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Untuk ini silakan boleh kasih aplaus dulu kepada Devia. Perbandingan trigonometri tadi ada berapa? Ada sinus, kosinus, tangen, rumus kebalikan ada kosekan, sekan,
dan ke tangan. Oke, bagus sekali ya. Berarti silakan jangan kalian lupakan untuk konsep ini, karena kalau kalian tidak bisa di konsep ini, maka untuk berikutnya, karena ini sambung ya, syarat, maka untuk berikutnya nanti kalian nggak bisa mengikuti. Boleh kamu kerjakan satu soal saja. Silakan keluarkan kertas lembar. Selesai? Yang selesai boleh dikumpulkan ke depan. Soalnya dikumpulkan ya. Oke, Ibu hitung sampai 5 ya, berarti semuanya sudah terkumpulkan. Oke, 1. Diambilin aja, diambilin aja, nanti takut kena itu. Tolong diambilkan. Oke, nah. Kasih ya. Oke, selesai semua ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya, berarti kalian harus pelajari lagi ya. Kalian kerjakan lagi soal-soal yang masih ada di buku paket kalian ya, di lembar kerja kalian. Kemudian kita akhiri berarti untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kita apresiasikan dengan tepuk tangan atau tepuk 1 2.